Guru Penggerak. Saya Karolina Owabungu SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Bapak Florianus Mahu dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Yohanes K. Mangbotus Saban. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bakca. Bakca terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan yaitu untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPAS kelas 4. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tahapan Bakca yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu 1. Langkah strategis apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang mampu menjadikan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4. 3. Aset apa saja yang dimiliki untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dengan menerapkan budaya 5S. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Mengidentifikasi dan memberdayakan aset yang ada di sekolah yang dapat digunakan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Siapa guru yang ahli dalam mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? 2. Siapa yang menjadi sasaran pendampingan dan hal apa yang dilakukan dalam pendampingan tersebut? 3. Aset apa saja yang dapat mendukung terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu 1.
mencari tahu siapa guru yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dan melakukan kolaborasi dengan guru tersebut. 2. Sasarannya yaitu peserta didik. Hal yang dilakukan yaitu selalu mencari referensi dari berbagai sumber untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menginventaris aset yang ada di sekolah yang dapat digunakan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? 2. Harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? 3. Siapa saja yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Merancang dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Guru dan peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan stakeholder pendidikan lainnya dalam mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu 1. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? 2. Aktivitas apa yang direncanakan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Berikan kesempatan untuk belajar secara aktif dan bermakna, berikan dukungan dan apresiasi, kembangkan keterampilan berpikir kreatif, dan ciptakan budaya belajar yang positif. 2. Melakukan aktivitas berbasis proyek, aktivitas berbasis kolaborasi, aktivitas berbasis kreativitas, aktivitas berbasis keterampilan berpikir kritis, dan aktivitas berbasis keterampilan hidup. Dan yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya yaitu 1. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki motivasi yang tinggi pada mata pelajaran IPAS kelas 4 melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? 2. Kapan kegiatan itu dilaksanakan? 3. Kapan dan kepada siapa visi yang dibuat disosialisasikan? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Kolaborasi antara calon guru penggerak dan kepala sekolah, rekan guru, dan stakeholder pendidikan lainnya. 2. Dalam setiap pembelajaran. 3. Pada awal tahun pembelajaran dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah. Demikian tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.